ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lama tidak berjumpa dengan sang anak Nabi Ismail alaihissalam berniat untuk mengunjungi anaknya tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di rumah Nabi Ismail alaihissalam sang anak, ternyata Nabi Ismail alaihissalam sedang tidak ada di rumah. Yang ada di rumah tersebut hanyalah sang istri saja. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun bersama-sama dengan istri anaknya tersebut, yang istrinya tidak tahu bahwa bapak tua yang diajak bicara adalah bapak mertuanya sendiri. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada wanita tersebut, "Wahai seorang gadis wanita yang insya Allah solihah insya Allah, boleh engkau beritahu kepada saya bagaimana keadaan keluargamu?" Kata Nabi Ibrahim. Apa kalimat yang dikeluarkan oleh wanita tersebut? "Bapak tua, ketahuilah, aku tidak suka dengan pernikahanku. Aku benci dengan pernikahanku. Ketahuilah bahwa suamiku itu adalah orang yang sedikit sekali memberikan nafkah. Kami hidup serba tidak berkecukupan dan kami sangat miskin. Aku sangat tidak bahagia. Aku sangat sedih dengan pernikahan ini." Dan terus saja si wanita itu menjelek-jelekan suaminya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun terdiam dan hanya mengeluarkan sepatah kalimat dengan mengucapkan, "Kalau nanti suamimu pulang, tolong sampaikan segera ganti palang pintu rumahnya." Beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang dan Nabi Ismail alaihissalam kembali ke rumah dan bertanya, "Apakah tadi ada seorang tamu?" Lalu sang istri kembali berkata dengan ketus, "Ya, tadi ada seorang bapak tua yang datang ke rumah ini dan bertanya tentang keadaan rumah tangga kita. Aku katakan saja apa adanya. Kalau rumah tangga kita memang tidak berkecukupan. Kalau rumah tangga kita memang punya masalah dalam bidang ekonomi. Kalau rumah tangga kita memang miskin dan aku sangat sedih dengan pernikahan ini," kata sang wanita tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam berkata dan bertanya lagi, "Apakah bapak itu mengatakan sesuatu?" "Ya, bapak itu mengatakan agar engkau segera mengganti palang pintu rumahmu." Maka pahamlah Nabi Ismail alaihissalam bahwa sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya tersebut. Kisah ini pun terus berlanjut. Nabi Ismail alaihissalam akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkunjung ke rumah sang anaknya dan lagi-lagi sang anak tidak ada di rumah. "Wahai wanita, aku kemari untuk mengunjungi Ismail. Tapi suamiku itu sedang mencari nafkah, wahai bapak tua. Ada yang bisa saya bantu? Boleh engkau ceritakan kepada saya bagaimana keadaan keluargamu?" Apa kata wanita solihah ini? "Wahai bapak tua, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Kehidupan rumah tangga kami sangat bahagia, kami sangat berkecukupan. Suami saya sangat baik, sangat menyayangi saya dan saya sangat mencintai suami saya. Kami hidup dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah." Nabi Ibrahim melihat sekeliling rumah, tidak ada yang berbeda. Tetap saja anak tersebut miskin sebenarnya secara ekonomi, tapi ternyata istrinya ini senantiasa memuji-muji sang suami. Nabi Ibrahim pun berkata pada wanita tersebut, "Wahai wanita, kalau nanti Ismail pulang, tolong katakan, tahan, jaga, dan terus-menerus senantiasa berada di palang pintu rumahnya tersebut, jangan pernah diganti." Lalu sang wanita itu pun pada akhirnya mengiyakan. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang, Nabi Ismail alaihissalam kembali ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah tadi datang seorang bapak tua?" Sang istri mengucapkan, "Ya wahai suamiku, tadi ada seorang bapak tua yang sangat baik, yang sangat santun terhadapku. Dan dia berkata bagaimana dengan keadaan keluarga kita. Dan saya menjawab, saya sangat bahagia menjadi istrimu suamiku. Saya berkata bahwa saya sangat bahagia dengan kehidupan yang serba berkecukupan ini. Saya sangat bahagia karena kita bisa bersama-sama, tidak hanya di dunia tapi berharap bisa di syurganya Allah." Lalu apa yang dikatakan oleh bapak tua itu? Bapak tua memberikan pesan terhadapmu suamiku untuk menjaga palang pintu rumahnya. Pahamlah Nabi Ismail alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim sang ayah menginginkan gadis solihah itu agar menjadi istrinya selama-lamanya. Lihat, bapak dan ibu jemaah yang dicintai oleh Allah.
Seringkali para wanita mudah mulutnya untuk mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap suaminya kepada orang-orang di luar sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagimu, untuk saling menutupi aib satu sama lain. Untuk apa kita bercerita kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk menjelek-jelekan rumah tangga kita sendiri? Kita buka aib suami kita, sesungguhnya kita sedang membuka aib diri kita sendiri. Bukankah ada kebohongan yang diperbolehkan? 3 hal. Kebohongan antara suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kebohongan dalam strategi perang, dan untuk menjaga atau mendamaikan satu sama lain. Ketika kita mampu menjaga lisan kita, ketika orang bertanya bagaimana keadaan rumah tanggamu, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yang baik-baik. Kita bukan sedang berbohong. Kita melakukan itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kita lakukan itu agar rumah tangga kita menjadi harmonis. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak perlu orang lain di luar sana tahu mengenai hal-hal pribadi kita. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang bijak dalam menjaga lisan. Ingat, Rasulullah SAW mengingatkan kita, begitu banyak wanita masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur terhadap suaminya. Mudah-mudahan jadi istri yang bersyukur dan menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, insya Allah. Amin. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, nih luar biasa nih. Coba saya pengen dengar komentar dari teman-teman Armada di pendengar kita tadi yang dibawakan oleh Ustaz Zauki. Siapa perwakilan bisa menjawab? Coba. Ayo. Yang udah nikah, siapa yang udah nikah? Saya. Jawabnya langsung banget tentang bulan. Gimana kehidupan rumah tangga? Kedua menit rumah tangga. Aman. Sudah berapa lama?